Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Welcome back to Akar Channel. Oke kawan-kawan semuanya, hari ini saya ingin membahas satu topik besar yang sudah banyak diperbincangkan di masyarakat, di mana topik isu tersebut adalah tentang rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR RI di tanggal 5 Oktober kemarin, sekitaran 3 hari yang lalu. Untuk itu kawan-kawan, hari ini saya ingin membahas topik Cipta Kerja ini atau topik rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini dengan pakarnya, dengan pengamat politik Riau yang sekarang ini sudah ada di samping saya, alumni S2 Universitas Riau, dan saya perkenalkan beliau, namanya Bang Triandi Bimang Khalid, SHMH, dan beliau sudah berada di samping saya. Oke Bang, Emil, salam Bang dulu. Corona ya? Iya, salam Corona lagi, ya kan? Karena kalau kita salaman kayak gini Bang, bahaya. Oh, gitu ya? Bisa menjadi mata rantai COVID. Bagaimanapun kita sebagai warga negara baik ikut protokol kesehatan ya. Jelas. Ya. Kita ke topik pembahasannya dari kemarin-kemarin, dari 7 bulan yang lalu juga di bulan Maret, saya dengan Bang Triandi sudah juga membahas topik ini. Namun waktu itu hanya membahas Omnibus Law-nya saja ya Bang ya. Di mana dalam Omnibus Law itu ada 4 RUU yang akan digabungkan dalam satu ini. Tetapi dalam topik kali ini saya ingin bertanya kembali kepada Bang Triandi Bimang Khalid, Bang. Sebenarnya RUU Cipta Kerja ini apa sih Bang? Kenapa begitu maraknya orang sampai buruh 2 juta buruh itu turun ke jalan, dan elemen-elemen lainnya seperti mahasiswa, masyarakat juga ikut bergabung menolak RUU Cipta Kerja ini? Sebenarnya RUU ini apa sih Bang? Ya memang seperti yang sudah disampaikan tadi, Cipta Kerja ini adalah salah satu komponen pembentukan peraturan perundang-undangan melalui metode yang disebut dengan Omnibus Law. Ialah menggabungkan seluruh ketentuan-ketentuan dalam merevisi banyak peraturan perundang-undangan dijadikan dalam sebuah bentuk kitab peraturan perundang-undangan yang nantinya dikenal dengan nama Omnibus Law ini. Cipta Kerja ini seperti yang sudah di awal disampaikan oleh Pak Presiden Joko Widodo ketika pidato Awal-awal pelantikan ya. Awal pidato pelantikan 20 Oktober 2019, bahwa Omnibus Law ini, metode Omnibus Law ini adalah salah satu program kerja dia untuk melakukan pembangunan hukum di negara Indonesia ini. Tapi yang perlu memang kita kritik adalah bahwa ketika ingin melaksanakan ketentuan Omnibus Law ini, seharusnya Presiden Joko Widodo melakukan revisi dulu terhadap ketentuan bagaimana tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, tata cara Omnibus Law ini belum dikenal. Padahal juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini sudah direvisi juga. Yang sekarang yang terbaru itu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Tetapi juga belum ada ketentuan Omnibus Law di dalam peraturan tersebut. Jadi kita dapat melihat bahwa sekarang ini kita seperti mengatur sesuatu dengan menabrak hukum itu sendiri. Jadi secara hakikat bagaimana kita bisa yakin peraturan ini baik, tetapi dalam sisi ketaatan hukumnya saja pemerintah dan DPR gagal untuk memberikan pesan itu kepada masyarakat. Yang kedua adalah memang Cipta Kerja ini terdiri dari, kalau yang terbaru itu 900 halaman lebih dengan adanya 11 klaster. 11 klaster ini termasuklah di situ nanti adanya tentang ketenaga kerjaan, tentang investasi, dan juga tentang UMKM dan modal gitu. Jadi sehingga bahwa ketika ada RUU Cipta Kerja ini, dia sangat berkaitan erat dengan buruh, dengan masyarakat adat, tentang aktivis lingkungan, karena pengaturannya seperti itu.
Kalau Kamil buka dan teman-teman Akar Channel membukanya, bahwa ketika kita membaca RUU Cipta Kerja ini sangat susah. Kenapa sangat susah? Karena itu terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan dan tidak beraturan. Karena dia menggabungkan seluruh elemen-elemen revisi dalam peraturan perundang-undangan. Dan kalau kita lihat di metode penyusunan dari sisi kejadiannya saja, Omnibus Law ini sebenarnya ketika dilakukan rapat persetujuan itu sebenarnya tanggal 8 Oktober atau hari ini sebenarnya. Tapi dipercepat. Ada apa? Itu menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat. Itulah yang menjadi alasan kenapa hari ini masyarakat semakin tidak percaya dengan pesan-pesan yang sekarang beberapa hari ini juga sudah disampaikan oleh pemerintah. Karena ini bukan yang pertama kan. Kita juga masih ingat jelas tentang revisi Undang-Undang KPK. Juga kita berbicara tentang Undang-Undang Minerba yang kemarin sudah berlaku. Dan yang terbaru kemarin itu revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang hanya dalam waktu beberapa hari ini. Jadi seharusnya pemerintah dan DPR harus menyadari bahwa ada kesalahan dalam sikap politik dalam menyusun peraturan ataupun regulasi yang hari ini menjadi tanda tanya besar kepada masyarakat gitu. Ya, dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini ada 7 poin katanya yang sangat berbahaya bagi buruh sekali. Di mana bahasanya dalam RUU Cipta Kerja ini menghilangkan pesangon, menghilangkan hak asasi manusia juga, menghilangkan kajian lingkungan, menerus banyak hal yang sehingga kita lihat dari elemen mahasiswa juga dengan gerakan buruh itu mulai dari tanggal 7 kemarin itu sudah melakukan gerakan besar menolak RUU ini. Dan ini kan kalau tanggal 5 Oktober kemarin Bang, RUU ini sudah disahkan. Bagaimana selanjutnya? Apakah ada kemungkinan RUU ini bisa dibatalkan atau bagaimana bentuknya? Yang pertama, kedudukan dari Cipta Kerja, Omnibus Law Cipta Kerja ini sebenarnya masih dalam tahap persetujuan. Jadi kalau kita bahas tentang bagaimana tata cara agar suatu undang-undang itu bisa disahkan dan berlaku di Indonesia, itu kan ada berbagai rule-nya, metodenya. Pertama yaitu memang undang-undang itu harus ada inisiasinya. Boleh dari pemerintah dan boleh dari DPR. Di Cipta Kerja ini yang inisiasinya jelas Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu dari sisi pemerintah. Jadi ketika setelah ada inisiasi dilakukan pembahasan sampai di tanggal 5 Oktober kemarin di rapat paripurna itu baru dalam formulasi persetujuan. Jadi DPR dan pemerintah setuju bahwa undang-undang ini dapat disahkan. Untuk melakukan tahap selanjutnya pengesahan, yaitu ialah tanda tangan Presiden Joko Widodo. Tanda tangan Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Walaupun di dalam secara praktiknya di undang-undang juga sudah dijelaskan, andai kata pun 30 hari Bapak Presiden Joko Widodo tidak menandatangani, undang-undang itu tetap sah dan secara otomatis. Iya, tetapi dalam status hari ini Cipta Kerja itu masih dalam formulasi RUU. Jadi karena masih dalam persetujuan. Nanti setelah disahkan, nanti ada lagi metode pengundangan yang nanti dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM. Jadi seperti itu. Yang kedua, memang dari sisi kita melihat kenapa masyarakat itu menolak. Ya, kenapa masyarakat sangat getol sekali melakukan penolakan terhadap RUU ini? Ada ketentuan seperti ini. Kalau saya baca dari berbagai respon yang dilakukan oleh pemerintah, bahwa seperti poin-poin yang dihilangkan dan juga poin-poin yang katanya yang hilang tapi tetap ada gitu. Dalam sebuah penyusunan peraturan perundang-undangan, Kamil, bahwa ketika ada perbedaan, misalnya ketika di undang-undang lama, di secara undang-undang kita jelaskan bahwa pegawai misalnya nih, pegawai itu mendapatkan upah minimum kabupaten, UMK, upah minimum kabupaten, ya kan? Iya. Kalau di undang-undang baru, kalau misalnya kita samakan saja nih redaksionalnya, ialah misalnya karyawan dapat menerima upah UMK. Dari sisi, kalau dari perspektif orang biasa itu kan tidak ada bedanya. Tapi kalau dari sisi hukum, kata dapat itu berarti undang-undang menyerahkannya kepada para pihak terkait. Berbeda kepastiannya.
Jadi pihak terkait ini siapa, Bang? ya kalau dari sisi tenaga kerja ya tenaga kerja ataupun karyawan, pegawai dan pengusaha. Jadi diserahkan kepada pihak pengusaha Ya dan maksudnya karyawan. itu undang-undang menyerahkan itu kepada mereka gitu. Ya. Yang kita tahu kalau antara pihak pekerja dan pengusaha tentu kan tidak seimbang posisinya. Pasti posisi pengusaha itu lebih tinggi dari pekerja karena pekerja membutuhkan pengusaha lebih utama kan, apalagi di negara kita yang masih negara berkembang ini. Berbeda dengan negara-negara maju yang pendapatan per kapitanya juga sudah tinggi gitu dibandingkan dengan Indonesia. Makanya kenapa buruh hari ini menolak? Karena ketika dalam undang-undang saja diberikan kepastian, mereka masih ada yang perusahaan itu tidak mematuhinya, apalagi di dalam undang-undang Omnibus Law ini itu sudah dibuka kerannya sehingga diserahkan kepada para pihak. Memang di dalam undang-undang itu ketentuan UMK itu memang sudah dihapus. Tapi memang ada pasal yang mengatakan bahwa pegawai itu bisa mendapatkan istilahnya kan karena yang UMK dihapus sekarang fokusnya ke UMP. Jadi kalau dalam sisi upah minimum karyawan itu dia harus ada dasar provinsinya baru dasar kabupatennya. Kalau rata-rata itu upah kabupaten itu lebih tinggi dibandingkan upah provinsi. Jadi kalau dari perspektif undang-undang lama, karyawan itu dia minimal dia harus gajinya selama per bulan itu minimal harus ada dalam tiap provinsi. Tetapi kalau di tingkat kabupaten dia bisa tergantung dengan kabupatennya. Jadi misalnya kalau di provinsi Riau ini 2,4 ya kalau salah-salahnya UMP-nya. UMP-nya. Misalnya kayak gitu kan. Nah, di kabupatennya bisa jadi lebih tinggi tergantung dengan APBD tapi tidak boleh kurang dari UMP. Sementara di Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini sudah ditetapkan bahwa upah karyawan itu di UMP. Tetapi ada pasal yang menyatakan bahwa boleh karyawan itu lebih tinggi dari UMP, tetapi dicatatkan dalam perjanjian kerja dan juga peraturan-peraturan yang mengikat antara kedua belah pihak. Nah, itulah tadi keresahan kita melihat bagaimana mungkin itu bisa terjadi karena dalam sisi usaha pun ya pengusaha lebih tinggi kan dibanding dengan ekonomi. Jadi ketentuan-ketentuan itu otomatis lebih kepada di tingkat UMP itu tidak berkaitan ataupun bahkan ketika sudah diselamatkan dalam UMK di upah minimum kabupaten itu, nah ini malah dihapuskan. Itu yang menjadi keresahan-keresahan kita. Dan banyak lagi poin-poin lainnya seperti cuti tahunan yang lain sebagainya. Tapi itu ada kata dapat kayak gitu. Kata dapat dalam peraturan perundang-undangan ini dia tidak pasti, dia diserahkan kepada belah pihak. Jadi penggunaan kata dapat ini yang menjadikan ambigu, begitu? Bukan ambigu, yang tetapi menjadikan ketakutan buruh gitu. Bukan, itu bisa menjadi celah. Menjadi celah ya. Karena memang peraturan perundang-undangan ini ada untuk memunculkan kepastian. Tapi kalau kepastiannya adalah dengan menyerahkan itu kepada para pihak. Nah, dan kalau kita lihat dari kacamata sekarang para pihak pengusaha dan pekerja ini dalam posisi yang belum seimbang di negara kita, ya kemungkinan ya pengusaha ya pasti akan memberikan bagaimana pengaturan agar dapat lebih keuntungan lebih kan. Nah, itu yang menjadi keresahan sekarang. Tetapi dari kalau yang beredar kemarin juga ada itu di TV One itu dibilang bahwasanya ada 12 hoax yang beredar. Itu bagaimana tanggapan dari perspektif hukumnya? Itu langkah-langkah komunikasinya. Mungkin mereka menunjukkan catatan pasalnya, bunyi pasalnya, tetapi tidak membuat tafsiran ataupun kajiannya. Karena kalau itu dibuka ya memang betul seperti yang disampaikan oleh kelompok buruh pekerja tadi. Makanya inilah yang harus kita kawal. Apalagi sisi historisnya yang membuat demo ini kan tidak hanya karena Undang-Undang Cipta Kerja saja. Kalau saya melihat kenapa masyarakat hari ini sudah mulai muak dengan tata cara pembuatan peraturan dilakukan oleh pemerintah dan DPR ya karena sudah ada kejadian-kejadian sebelumnya. Misalnya seperti kita katakan tadi, kenapa yang harusnya dalam peraturan itu istilahnya harus diatur dulu tidak diatur dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, yang seharusnya jadwalnya itu di hari ini, hari Kamis, kenapa dimajukan jadi hari Senin kayak gitu. Tanggal 5 kemarin. Yang ketiga, kenapa pembahasannya bahkan cenderung tidak partisipatif dan tertutup ya kan? Bahkan kalau kita lihat dari pengakuan
salah satu anggota DPR itu dia tidak dapat draft RUU Cipta Kerja yang akan disahkan ini yang mana gitu. Ini kan jadi tanda tanya kita bagi publik. Ada tanda tanya besar ya. Iya. Jadi itu RUU-nya salinan itu tidak diberikan kepada anggota dewan yang Iya, menurut pengakuan salah satu anggota dewan tersebut. Nah, bayangkan dengan bagi kita gitu. Masyarakat juga informasi mana yang dipakai sama buruh yang menjadi itu. Makanya kalau kita fokus saja membahas Cipta Kerja ini juga tidak elok juga melihat, karena ada sisi psikologis yang harus disembuhkan kepada masyarakat. Karena pemerintah dan DPR harus lebih meyakinkan lagi. Kalaulah pembuatan peraturan perundang-undangannya seperti ini terus, kayak gitu, sangat susah sekali untuk menyatakan bahwa ada hal baik ataupun ada niat baik yang dicoba dilakukan oleh pemerintah dan DPR, tapi dengan tetap melakukan cara-cara yang menyakiti masyarakat. Jadi karena dengan gaya-gaya DPR yang lebih mempercepat pengesahannya yang tidak sesuai dengan jadwal, akhirnya masyarakat tidak percaya. Begitu ya Bang ya? Iya. Masalah dengan RUU Cipta Kerja ini. Iya, makanya kayak gitu. Persetujuan di tanggal 5 tersebut ya kan menjadi polemik kan. Makanya kalau kita lihat begitu ramai tagline keresahan masyarakat ya, karena selain tentang Undang-Undang Cipta Kerja juga terjadi hal-hal kejadian-kejadian sebelumnya yang membuat masyarakat ingin agar pemerintah dan DPR berubah, lebih terbuka dan menerima aspirasi pada masyarakat. Karena undang-undang ini adalah rule ataupun bahasanya sebagai pedoman dalam kita hidup di negara Republik Indonesia ini. Kalau salah-salah dan menguntungkan pihak satu kelompok saja, ya di manalah letak keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu kan? Pasal kelima Pancasila ya Bang ya? Sila kelima Pancasila gitu. Ya, sila kelima Pancasila. Kita juga pasti kalian juga sudah menyaksikan bagaimana penolakan-penolakan yang dilakukan masyarakat terkait tentang RUU Cipta Kerja ini. Menjadi tanda tanya besar, kenapa ini bisa ditolak? Dan tadi sudah dijawab sama Bang Triandi Banggali, karena banyak sekali kecurigaan masyarakat terkait tentang pengesahan yang dinilai terlalu terburu-buru karena pembahasannya malam dan dinilai tidak memberikan keadilan kepada rakyat. Bagaimana sekarang sikap masyarakat melihat apakah bisa atau tidak RUU Cipta Kerja ini ditolak ataupun dicabut kembali? Secara yuridis bahwa memang beberapa pola itu sudah ada. Yang pertama tentu adalah revisi di tingkat DPR, tetapi kan itu membutuhkan waktu yang lama karena tentu dibahas kembali, diulang lagi dari rapat inisiatif siapa, pembahasan yang lebih cepatnya itu lewat Perpu itu adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Itu adalah hak prerogatif dari presiden. Kalaulah melihat ada kegentingan yang memaksa di dalam konstitusi kita itu, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita itu, kalaulah ada kegentingan yang memaksa, presiden berhak menggunakan haknya untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dan ketika itu dikeluarkan, langsung menjadi dasar hukum dan mengganti undang-undang yang dianggap bermasalah. Kalau kita melihat kejadian yang saat ini, ya unsur itu saya rasa sudah terpenuhi. Apalagi dalam putusan MK kan sudah ada beberapa ketentuan mengapa presiden itu bisa mengeluarkan Perpu. Dan yang ketiga ialah melalui jalur konstitusional lewat Mahkamah Konstitusi. UDMK ini juga belum, RUU Cipta Kerja ini kan belum diundangkan kan? Maksudnya seperti saya katakan tadi, dia baru disetujui oleh DPR. Baru disetujui DPR dan pemerintah. Habis itu kan perlu pengesahan tanda tangan Pak Jokowi kan. Habis itu pengundangan oleh Menteri Hukum dan HAM. Nah, kan akan menghabiskan waktu yang lama. Dan juga kita juga tidak boleh juga menutup mata, sebelum Omnibus Law ini kan ada itu revisi cepat seminggu kalau tidak salah. Cepat sekali revisi tentang Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa perpanjangan masa jabatan hakim. Bagaimanapun publik bisa curiga karena ada apa gitu. Kenapa? Apa urgensinya menambah perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi? Apalagi di bulan Januari kemarin ketika Mahkamah Konstitusi memberikan laporan tahunannya, Pak Presiden Jokowi memberikan kata sambutan, juga meminta dukungan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendukung Omnibus Law ini. Banyak tanda tanya besar. Jadi kan membaca polemik negara ini kan tidak boleh subjektif. Kita kan harus mengumpulkan seluruh peristiwa, seluruh data-data yang kita punya, baru memberikan hipotesa ya kan, kesimpulan awal. Nah itu yang menjadi pertanyaan.
langkah yang lebih tepatnya ialah memang Presiden mengeluarkan Perpu ya. dan juga ini juga pernah dilakukan pada masa 2014 lalu, masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lewat Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Mereka ingin pilkada itu dilakukan oleh DPRD, tetapi sudah disahkan, sudah disetujui juga seperti sekarang ini, tetapi banyak animo penolakan dari masyarakat sehingga SBY akhirnya mengeluarkan Perpu untuk mengganti undang-undang atas inisiatif pemerintahnya sendiri. Seharusnya Presiden Jokowi melakukan hal itu. Dia sekarang ini harusnya menandatangani RUU Cipta Kerja yang sudah disetujui agar sah dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM langsung membentuk Perpu sehingga proses penolakan kepada masyarakat ini tidak berkunjung berlarut-larut sehingga tidak lagi banyak memunculkan korban kan. Dan kalau dari kita lihat dari beberapa kejadian pada belakang hari ini sudah terjadi banyak bentrokan bahkan korban gitu, sehingga inilah yang menjadi keresahan kita bersama gitu. Oke, itu aja Bang. Mungkin itu dia tadi closing dari Bang Triadi yang bisa ditempuh dalam hal untuk bagaimana membatalkan RUU Cipta Kerja yang sudah disetujui oleh DPR. Yaitu tadi seperti yang disampaikan Bang Triadi Bung Khalid, dengan pemerintah membuat Perpu agar RUU Cipta Kerja ini dibatalkan. Dan kalau untuk seperti yang disampaikan Bang Triadi tadi itu poin-poin yang mendukung agar bagaimana pemerintah mengeluarkan Perpu itu sudah sangat mendukung sekali. Karena kita lihat keresahan masyarakat, bergejolak masyarakat, demo buruh, dan juga pernyataan-pernyataan sikap dari berbagai tokoh itu sudah menjadi bahan pemikiran bagi pemerintah agar pemerintah membatalkan RUU Cipta Kerja yang dinilai tidak memberikan keadilan kepada rakyat Indonesia. Karena dalam sila kelima Pancasila kita ketahui keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi di dalam RUU Cipta Kerja ini kita lihat hanya keadilan kepada para pengusaha tanpa memperhatikan dengan baik kesejahteraan buruh. Maka dari situ mungkin menjadi bahan pemikiran kita semuanya. Dan mudah-mudahan dengan adanya kami membuat video ini, kita semuanya yang menonton di channel ini adalah bentuk daripada cinta kita kepada Ibu Pertiwi, bentuk perhatian kita kepada bangsa ini agar bangsa ini tetap berjalan dengan baik, kondusif, damai, dan kita mendapatkan kesejahteraan dan juga keadilan yang harapannya Indonesia semakin jaya dan semakin maju. Oke, mungkin itu saja Bang. Terima kasih banyak Bang. Terima kasih kepada kalian semua yang menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka, dan jangan lupa jika kalian merasa kawan-kawan semuanya video ini bermanfaat diketahui oleh kawan-kawan kalian, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.